Situasi terkini perang Rusia-Ukraina, rudal Rusia hantam kota pelabuhan Odessa. Rudal-rudal Rusia menggempur infrastruktur penting yang kemungkinan besar adalah depot bahan bakar di dekat kota pelabuhan Odessa, Ukraina. Tidak ada korban dalam peristiwa itu, kata pejabat kota. Odessa adalah salah satu pelabuhan penting di Laut Hitam dan pangkalan utama Angkatan Laut Ukraina. Kota itu menjadi sasaran pasukan Rusia karena jika berhasil direbut akan melancarkan jalur darat menuju Transnistria, provinsi yang memisahkan diri dari Moldova dan menjadi basis tentara Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan serangan rudal oleh pasukannya menghancurkan sebuah kilang minyak dan 3 fasilitas penyimpanan bahan bakar dekat Odessa pada Minggu. Fasilitas tersebut digunakan Ukraina untuk memasok kebutuhan pasukannya di dekat kota Mykolaiv, kata Kemenhan Rusia. Vladislav Nazarov, seorang pejabat di Komando Operasional Selatan Ukraina, mengatakan di Telegram, Rusia mulai melancarkan serangan rudal. Wilayah Odessa menjadi salah satu target. Musuh terus melakukan serangan keji terhadap infrastruktur penting. Asap terlihat di sejumlah kawasan di kota itu. Semua sistem dan struktur terkait berfungsi. Tak ada korban jiwa dilaporkan. Vika, seorang warga setempat yang menolak menyebut nama lengkapnya, mengatakan serangan itu bukan ucapan selamat pagi buat Odessa. Kami dibangunkan oleh ledakan hebat di dekat rumah kami. Ada asap, anak-anak panik, kaca-kaca jendela hancur, mengerikan, katanya kepada Reuters. Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari lewat apa yang mereka sebut sebagai operasi militer khusus untuk melucuti militer dan melakukan denazifikasi negara tetangganya itu. Ukraina menyebut alasan Rusia itu sebagai dalih tak berdasar untuk memicu perang. Sejak 24 Februari lalu, serangan demi serangan sampai saat ini masih dilakukan di wilayah. Bahkan baru-baru ini, Ukraina memperkirakan 20.000 orang tewas dalam perang dua negara tersebut. Selain itu juga, ada lebih dari 10 juta orang harus telan pil pahit karena meninggalkan rumah mereka. Namun pada Sabtu 2 Maret 2022, Ukraina mengatakan bahwa akhirnya pihak mereka telah mendapatkan kembali kendali atas wilayah Kiev. Hal itu dipastikan setelah banyak mulai mundur dari sekitar ibu kota dan kota. Kini Rusia tampaknya berfokus pada wilayah Ukraina Timur dan Selatan karena telah menguasai sebagian besar wilayah. Rusia memprioritaskan taktik yang berbeda, yakni mundur ke timur dan selatan, kata penasihat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak di media sosial. Tanpa senjata berat, kami tidak akan bisa mengusir Rusia, katanya. Meski gembar-gembor tak dibantu oleh negara manapun, baru-baru ini terdapat fakta mengejutkan mengenai ikut campurnya NATO dan Inggris secara langsung. Melansir dari Intisari Online, ternyata Inggris bersama dengan negara-negara NATO lainnya telah memberikan bantuan militer penting kepada pasukan Ukraina. Bahkan lebih mengejutkan, baru-baru ini tengah konferensi pendukung, Inggris menjanjikan pasukan senjata tambahan dan lebih mematikan ke Ukraina. Mendengar ikut campurnya negara barat urusannya dengan Ukraina, Rusia kini bersiap membalas dengan mengancam konsekuensi yang mengerikan. Melansir dari TASS, Duta Besar Rusia untuk Inggris Andriy Kevin mengatakan bahwa jika artileri jarak jauh Inggris dan senjata anti kapal diberikan ke Kiev, oleh karena itu, alutsista berbendera Inggris itu disebut oleh mereka akan menjadi target yang sah bagi tentara Rusia. Semua pasukan senjata tak stabil yang disebutkan oleh Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace, katanya, melansir dari The Eurocentric Times. Mereka memperburuk situasi, membuatnya semakin berdarah. Rupanya itu adalah senjata baru dengan presisi tinggi. Secara alami, angkatan bersenjata kami akan melihat mereka sebagai target yang sah jika pasukan itu melewati perbatasan Ukraina. Diketahui ternyata balasan tersebut terjadi hanya 2 hari setelah Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengumumkan negara-negara barat telah setuju untuk memasok kendaraan lapis baja dan artileri jarak jauh ke Ukraina. Bahkan ia menyebut akan lebih banyak bantuan mematikan yang masuk ke Ukraina. Tetapi itu tidak akan mencakup tank atau senjata lain yang lebih mematikan yang diminta oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Wallace mengklaim bahwa Ukraina membutuhkan artileri jarak jauh untuk melawan serangan Rusia di kota-kotanya seperti Mariupol di selatan. Perjanjian untuk mengirimkan artileri, peluru, dan kendaraan lapis baja merupakan langkah maju dari persenjataan defensif yang disediakan sebelumnya menurut anggota NATO.